Kewajiban ketujuh dari 7 kewajiban kita kepada Al-Quran, berarti yang terakhir ini adalah memperjuangkannya. Karena di dalam Al-Quran itu banyak sekali nilai-nilai atau ajaran-ajaran yang sesungguhnya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat publik. Maka dia menjadi sumber kebijakan publik sesungguhnya. Tapi kita ini berada di dalam negara yang secara formal bukan negara Islam. Kita adalah negara yang mengambil format sebagai atau mengambil konstruksi sebagai nation state, tapi nation state yang religius, negara bangsa yang religius, memiliki banyak agama. Bahkan sebenarnya kalau di negara sekuler sekalipun, ini banyak dikaji misalnya oleh Abdullah Ahmad An-Naim, dia menulis buku Negosiasi Syariah ya, di dalam kehidupan politik itu ternyata bisa dinegosiasikan. Jadi ada ayat-ayat Al-Quran yang memiliki manfaat besar bagi kehidupan bersama dalam konteks bermasyarakat, dalam konteks bernegara, itu mestinya ditransformasikan ke dalam produk kebijakan politik. Misalnya apa? Misalnya saya kasih contoh. Misalnya di dalam Al-Quran ada ayat wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Misalnya di dalam surat Al-Baqarah itu. Ayatnya cukup panjang ini. Para ibu itu mestinya menyusui anaknya selama 2 tahun penuh. Nah, kita ini masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim, aktivis politiknya juga banyak yang muslim, tentu saja. Kemudian mereka juga berasal dari organisasi-organisasi keislaman. Tetapi mari kita bandingkan. Di Indonesia ini tidak ada cuti hamil melahirkan menyusui. Yang ada justru di negara-negara yang sekuler. Misalnya Kanada. Kanada itu kalau tidak salah memiliki undang-undang tentang cuti hamil melahirkan menyusui itu sampai belasan bulan. Kemudian apalagi di negara-negara Skandinavia, Norwegia misalnya, itu luar biasa memiliki kebijakan politik yang mengatur tentang perempuan ini bahkan harus menyusui anaknya, harus mengurusi anaknya. Kenapa? Karena ini adalah masa-masa yang sangat penting bagi anak, sehingga mereka harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan gizi yang penting bagi pertumbuhannya, tumbuh kembang anak. Karena susu misalnya itu ASI ya, itu memiliki zat-zat, mengandung zat-zat yang tidak terkandung di dalam susu formula, tidak ada di dalam susu kambing, tidak ada di dalam susu sapi misalnya. Sudah diformulasikan sedemikian rupa pun tetap tidak ada yang menyamai kecanggihan gizi yang ada di dalam susu ibu atau ASI ini. Nah, mestinya kita umat Islam Indonesia ini memiliki undang-undang tentang cuti hamil melahirkan menyusui, ya kalau tidak bisa 2 tahun penuh, ya kurang dikit lah, misalnya gitu. Nah, kita hanya punya undang-undang tentang ketenaga kerjaan yang di dalamnya kalau nggak salah cuma 3 bulan saja ibu itu bisa cuti. Nah, mestinya kita bisa memperjuangkan itu umat Islam, dan tidak perlu membawa-bawa Islam juga gitu. Tapi spiritnya kita bawa, spiritnya kita transformasikan. Seperti tadi orang Kanada ternyata bisa kok. Caranya bagaimana? Caranya melakukan objektifikasi terhadap ayat-ayat yang memberikan inspirasi tadi. Diobjektifikasi bahwa ayat-ayat itu mengandung ajaran-ajaran yang sesungguhnya kalau kita teliti secara ilmiah itu sangat diperlukan, bermanfaat bagi banyak orang. Misalnya ya seperti susu tadi itu, tanpa melihat Al-Quran ternyata mereka sudah sampai pada kesimpulan bahwa cuti tadi untuk memberikan kesempatan kepada ibu-ibu yang hamil melahirkan sampai menyusui itu sangat diperlukan. Kenapa? Mereka sudah meneliti ibu-ibu yang hamil itu butuh ketenangan, kemudian ibu yang melahirkan itu butuh ketenangan, tidak memikirkan pekerjaannya lagi yang rumit misalnya. Bahkan ada juga yang menerapkan yang cuti itu tidak hanya istrinya saja, tidak hanya yang perempuan, tapi yang laki-laki juga mendapatkan cuti misalnya. Diatur, kenapa? Pada saat melahirkan, perempuan perlu ditunggui oleh suaminya untuk mendapatkan ketenangan yang lebih lagi, sehingga dia bisa melahirkan dengan tenang,
melahirkan dengan aman, kemudian karena tenang, karena aman tadi itu, kemudian melahirkan anak-anak yang berkualitas. Nah, sekali lagi kita perlu memiliki usaha untuk memperjuangkan berarti. Nah, artinya kalau dinegosiasikan tadi itu, melakukan negosiasi syariah dengan melakukan objektifikasi, itu perlu perjuangan. Diperlukan orang-orang yang memahami Al-Quran dengan baik, menangkap moralnya, dan kemudian mentransformasikannya. Tentu saja untuk bisa melakukan itu, para pengambil kebijakan politik kita ini perlu melakukan 6 yang sebelumnya tentu saja. Apa itu? Yang pertama membacanya, harus sering membacanya. Kemudian mengerti maknanya. Kemudian lebih bagus lagi kalau menghafalkannya, karena dengan menghafalkannya itu akan memudahkan untuk merenungkannya. Dengan merenungkannya jadi paham, memiliki pemahaman yang baik, kemudian bisa mengamalkan secara pribadi. Nah, kemudian bisa mengajarkannya juga. Nah, kalau sudah bisa mengamalkannya, dia tidak akan memiliki beban kalau nilai-nilai moral yang ada di dalam Al-Quran itu dibuat menjadi kebijakan politik yang tentu saja dia akan kena kebijakan politik itu. Nah, karena dia sudah melakukannya, ya dia juga akan melaksanakannya sebagai warga negara.